A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Kademangan Dawan episode yang ke-24. Selamat mendengarkan. Untuk beberapa saat selanjutnya, ruangan itu menjadi hening sejenak. Ketiganya nampaknya sedang tenggelam bersama angannya masing-masing. Bagi Kademangan Dawan, persoalan yang saat ini mulai muncul di kademangannya memang memerlukan tanggapan yang cermat dan penuh kehati-hatian. Meskipun kesehatannya belum pulih sepenuhnya, namun Kademangan Dawan tidak mungkin untuk terus berdiam diri dalam keadaannya. Apalagi persoalan yang saat ini mengemuka mempunyai keterkaitan langsung dengan keberlangsungan serta masa depan dari kademangan yang dipimpinnya. Putranya yang didampingi Ki Bagel dan juga Ki Jagabaya memang dianggapnya mampu menjalankan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Tetapi dalam persoalan yang berkaitan dengan masa depan dan berlangsungan dari kademangan serta seluruh penghulunya, nampaknya Ki Temang tidak ingin menyerahkan begitu saja kepada Apsara anaknya. Bagaimanapun, Ki Temang Dawan menyadari bahwa anaknya masih terlalu muda sehingga belum mempunyai bekal pengalaman yang memadai untuk dapat memecahkan persoalan yang membutuhkan perhitungan yang matang. Ki Bagel juga tengah termenung, terlihat menundukkan kepalanya. Kerut pada keningnya menyiratkan perasaan gelisah yang sedang dirasakannya. Ki Bagel merasa kurang mapan dengan persoalan yang saat ini sedang terjadi di kademangannya. Ia meyakini bahwa gagasan yang mulai dihembuskan oleh Jatmiko pada saatnya nanti berkemungkinan besar justru akan menyeret Kademangan Dawan ke dalam pusaran masalah yang lebih rumit dan tak henti-henti. Ki Bagel pun nampaknya merasa tidak puas dengan tanggapan Kademangan Dawan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Ia tidak mengetahui kenapa tiba-tiba saja Ki Temang kehilangan sikap tegasnya. Meskipun demikian, Ki Bagel belum berniat untuk mendesaknya lebih lanjut. Bagaimanapun juga, Ki Bagel menyadari bahwa Ki Temang Dawan memang belum mengambil keputusan apapun atas persoalan yang berkembang. Ki Bagel dapat merasakan bahwa Ki Temang nampaknya mempunyai sikap yang penuh keraguan. Apsara yang justru telah mempunyai sikap dan keputusan yang jelas. Mungkin karena dipengaruhi oleh gejolak kemudaannya dan juga kedekatannya dengan Jatmiko telah membuat Apsara mempunyai sikap yang mantap. Bahkan ia akan mendukung sepenuhnya gagasan yang telah ditawarkan oleh Jatmiko itu. Bahkan Apsara mulai membayangkan bahwa di masa yang akan datang, ia akan mewarisi kedudukan ayahnya bukan sekedar sebagai pemimpin dari sebuah kademangan, namun yang diwarisinya adalah kedudukan yang lebih tinggi dari itu, atau tidak-tidaknya kedudukan sebagai seorang pemimpin dari sebuah tanah perdikan dengan segala keistimewaan yang dimilikinya. Dari pembicaraan yang terjadi, Apsara mengetahui bahwa Ki Bagel nampaknya mempunyai pandangan yang berbeda dengan ayahnya atau bahkan dengan dirinya sendiri. Namun Apsara tidak mempersoalkannya. Pada saatnya, kalau ayahnya telah membuat keputusan, Ki Bagel tentu tidak akan dapat berbuat lain, terkecuali kalau Ki Bagel dengan sengaja memilih jalan yang berseberangan dengannya. Demikianlah beberapa saat selanjutnya, keheningan suasana di ruangan itu pada akhirnya menjadi pecah ketika tiba-tiba saja Ki Temang Dawan berkata, "Pada dasarnya, aku ingin membicarakan persoalan ini dengan para pebau kademangan. Namun sebelumnya, aku memerlukan untuk berbicara dengan kedua tamuku agar aku mempunyai bahan yang cukup untuk membuat satu penilaian atas apa yang akan menjadi keputusannya nanti."
Aku menganggap penting untuk mengetahui siapakah sebenarnya kedua paman dan kemenakan tersebut, meskipun sebenarnya aku sudah mempunyai gambaran dan dugaan bahwa keduanya nampaknya adalah orang-orang yang menganggap dirinya mempunyai hak untuk mempersoalkan kekuasaan atas Demak Bintoro. Ki Temang Dawan yang mengetahui bahwa ada perbedaan sikap dan pandangan antara putranya dengan Ki Beke dalam menanggapi gejolak yang terjadi telah berkata untuk memberikan pesannya kepada Ki Beke, dan kau sendiri Apsoro, berkata Ki Temang Dawan. Aku perlu memberi tekanan pada perkataanku ini, bahwa sampai dengan saat sekarang aku belum mengambil sikap apakah aku mendukung atau menolak gagasan yang terlanjur dilontarkan Jatmiko. Untuk itulah aku ingin kalian menyesuaikan diri dengan sikapku ini. Dan sebelum Ki Temang Dawan menutup dan mengakhiri pembicaraan di ruangan itu, Ki Temang ternyata memerlukan menanyakan satu permasalahan kepada Apsoro. Namun sebelum Ki Temang berkata kepada Apsoro, terdengar Ki Temang Dawan justru berkata kepada Ki Bekel, Ki Bekel, sebenarnya apa yang ingin aku bicarakan ini tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan persoalan yang baru saja kita perbincangkan, karena ini menyangkut dengan keluargaku. Meskipun demikian, aku tidak keberatan jika Ki Bekel turut serta mendengarnya, karena aku menganggap Ki Bekel telah menjadi patihku atau dulurku sendiri. Silakan Ki Temang, jawab Ki Bekel singkat. Terlihat Ki Temang telah beringsut maju. Apsoro, akhir-akhir ini aku melihat keanehan pada tingkah adikmu. Ibumu mengatakan dengan berbagai alasannya, adikmu beberapa kali menanyakan tentang Jatmiko. Nampaknya adikmu telah menaruh perhatian yang berlebihan kepada anak muda itu. Apakah tanggapanmu dengan tingkah adikmu itu? Desis Ki Temang. Aku justru baru mengetahuinya dari ayah terkait dengan sikap anehnya itu, jawab Apsoro. Bagaimanakah dengan Jatmiko sendiri? Desis ayahnya kembali. Kakang Jatmiko tidak pernah sekalipun menanyakan apalagi membicarakan persoalan apapun yang ada kaitannya dengan Eswari ayah. Eswarilah yang nampaknya memang bersikap ganjil atau ganjen, jawab Apsoro. Bukankah yang kau sebut ganjen adalah adikmu sendiri? Desis ayahnya. Belakang ini anak itu menjadi manja ayah. Ia sekarang sudah mulai malas-malasan untuk mengantarkan makanan ke sawah. Setiap hari kesibukannya hanya mematut atau memerias diri dengan cermin, jawab Apsoro. Ki Temang yang nampaknya tidak ingin menanggapinya lebih lanjut telah berkata, baiklah, kalau demikian, kita akan membicarakan persoalan adikmu lebih bersungguh-sungguh pada kesempatan yang lain. Tetapi aku minta, cobalah sekali berbicara dengan adikmu agar kau mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi dengan adikmu itu. Demikianlah akhirnya Ki Temang Dawan telah menganggap pertemuan itu selesai dan menutupnya dengan sebuah pesan agar apa yang telah dibicarakannya untuk sementara tidak tersebar kemana-mana. Demikianlah perkembangan yang terjadi selanjutnya. Suasana Kademangan Dawan nampaknya sudah mulai terasa adanya perubahan-perubahan dalam kesehariannya. Meskipun kehidupan sehari-hari para penghuni Kademangan tetap berjalan seperti biasanya, tetapi dari sisi sikap batin dan pandangan mereka yang berkaitan dengan masa depan Kademangannya telah mengalami pergeseran. Mereka mulai berangan-angan bahwa pada saatnya nanti kehidupan mereka tentu akan semakin bertambah baik seiring dengan perubahan yang terjadi pada Kademangannya. Sementara itu, beberapa penghuni Kademangan yang mempunyai sikap berbeda atas apa yang saat ini sedang bergejolak telah menjadi gelisah. Beberapa orang di antaranya dengan alasannya masing-masing justru telah menjadi cemas dan khawatir melihat perkembangan yang terjadi. Bahkan mereka mulai menjadi kecewa dengan sikap pemimpinnya
yang dianggap telah membiarkan keadaan semakin mengarah pada upaya yang menurut mereka adalah upaya untuk membalelo pada kekuasaan Demak Bintoro. Namun sayang, penghuni Kademangan yang mempunyai sikap berbeda ini jumlahnya terlalu sedikit, sehingga kegelisahan dan kekecewaan yang mereka rasakan seolah-olah tidak muncul ke permukaan. Apalagi kelompok ini pun nampaknya merasa enggan atau bahkan juga tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaannya tersebut secara terbuka. Sikap diam kelompok ini akhirnya justru telah menumbuhkan kesan seolah-olah seluruh penghuni Kademangan mempunyai pandangan dan gejolak yang sama dalam menyikapi persoalan yang berkembang. Dan salah satu dari penghuni Kademangan juga telah menjadi cemas atas perkembangan yang terjadi di Kademangan Dauan adalah orang tua yang disebut sebagai Kiai Bauwiryo. Peristiwa yang pernah terjadi di halaman Banjar beberapa waktu yang lalu memang telah menarik perhatiannya. Dan sejak saat itu pula lah Kiai Bauwiryo mulai terus mengikuti perkembangannya. Bahkan secara diam-diam dengan caranya Kiai Bauwiryo berusaha menyerap sebanyak mungkin keterangan-keterangan yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Keberadaan Kiai Bauwiryo yang dikenal sebagai dukun hewan nampaknya telah mempermudah usahanya. Hampir seluruh penghuni Kademangan mengenal dengan baik Kiai Bauwiryo sebagai Kiai Bauwiryo lebih luasa untuk mendengarkan berbagai pendapat serta sikap dari orang-orang yang ditemuinya. Untuk menyamarkan biasanya Kiai Bauwiryo melakukan usahanya tersebut ketika ia sedang diminta oleh orang yang kebetulan sedang membutuhkan keahliannya. Itu pun dilakukannya dengan penuh kehati-hatian agar tidak menarik perhatian siapapun yang sedang diajaknya berbicara tentang persoalan yang ingin diketahuinya. Dari keseluruhan keterangan dan pengetahuan yang didapatkannya, Kiai Bauwiryo memang mempunyai tanggapan yang kurang mapan dengan keadaan di Kademangan Dauan akhir-akhir ini. Dan yang demikian itulah yang telah membuat Kiai Bauwiryo terlihat lebih banyak menghabiskan waktunya di malam hari untuk duduk termenung serta bergulat dengan angan-angannya. Seperti yang terlihat malam itu, ketika malam telah mulai wayah sepi uwong, dalam kesendiriannya Kiai Bauwiryo terlihat sedang duduk di salah satu ruang yang ada di dalam rumahnya. Ditemani semangkok wedang serai hangat yang baru saja dibuatnya, serta sepiring kecil ubi rebus, Kiai Bauwiryo terlihat termenung. Ia pun menarik napas dalam-dalam. Kiai Bauwiryo nampaknya sedang tenggelam bersama angan dan pikirannya menyikapi persoalan yang saat ini sedang berkembang di Kademangan yang dihuninya. Dalam keadaan seperti itu, sesekali terlihat darinya telah berkelut sebagai ungkapan gejolak perasaan yang ada di dalam hatinya. Tak jarang pula Kiai Bauwiryo terlihat menghela napasnya dengan dalam-dalam seolah-olah orang tua ingin menghirup sebanyak-banyaknya udara malam yang segar untuk sekedar melapangkan dadanya yang menjadi sesak. Tergambar dengan jelas pada raut wajah tuanya, perasaan cemas yang menyelimuti hatinya melihat perkembangan yang terjadi, dan kecemasan serta kekhawatiran yang dirasakan oleh Kiai Bauwiryo tersebut nampaknya memang mempunyai alasannya. Kiai Bauwiryo adalah seorang yang mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupannya. Selain itu, Kiai Bauwiryo pun sebenarnya adalah seorang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk dapat dijadikannya bekal dalam mengurai sebuah persoalan serta membuat penilaian atas peristiwa yang sedang terjadi. Gejolak hatinya yang telah mengendap membuat Kiai Bauwiryo mampu memberikan sebuah tanggapan
secara jernih dan mapan terhadap sebuah persoalan yang berkembang saat ini. Kiai Bawono pun mempunyai ketajaman penalaran sehingga ia mampu mengayam potongan-potongan peristiwa yang terjadi serta untuk selanjutnya menyusunnya menjadi sebuah gambaran yang lebih utuh tentang kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa di waktu-waktu yang akan datang. Dan berdasarkan pada perhitungannya tersebut serta didukung oleh bermacam keterangan yang telah didapatkannya, selama ini Kiai Bawiryo nampaknya mulai dapat melihat sebuah gambaran yang lebih jelas dari keseluruhan rangkaian peristiwa yang selama ini terjadi di Kademangan Dauan. Gambaran yang mulai membayang dalam angan serta pikirannya itulah yang telah mencemaskan dan menggelisahkan hati Kiai Bawiryo belakangan ini. Atas perkembangan keadaan yang demikian itulah Kiai Bawiryo sebenarnya juga menyayangkan sikap dari para pemimpin Kademangan Dauan yang dianggapnya kurang mempunyai ketegasan dan kecepatan dalam menanggapi persoalan yang ada. Kiai Bawiryo bahkan menaruh kekecewaan terhadap sikap dari bebau Kademangan, termasuk juga kepada Ki Demang sendiri yang dianggapnya lamban dalam menanggapi perkembangan keadaan. Apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan Ki Demang dan para pembantunya itu? Desis Kiai Bawiryo di dalam hatinya. Aku tidak menyangka bahwa kedatangan paman dan kemenakannya itu ternyata mempunyai tujuan dan maksud yang memang telah direncanakan sejak semula. Bahkan sengaja ketika perampok yang datang mendahulunya tersebut nampaknya menjadi bagian dari keseluruhan rencana yang memang telah dipersiapkannya dengan matang. Apakah dugaan-dugaan semacam ini tidak pernah terlintas pun di dalam pikiran para pebau Kademangan? Meskipun demikian, seperti sikap dari beberapa penghuni Kademangan lainnya yang mempunyai perasaan yang sama dengannya, nampaknya Kiai Bawiryo juga tidak ingin mengungkapkan apa yang menjadi kecemasan hatinya itu kepada siapapun. Dan Kiai Bawiryo mempunyai alasan sendiri atas sikapnya tersebut. Sebuah sikap yang memang seharusnya dilakukannya berdasarkan pada pertimbangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jati dirinya yang lain yang memang dimilikinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya aku harus terlibat juga dalam persoalan ini, desis Kiai Bawiryo. Aku memang harus secepatnya mengabarkan persoalan yang terjadi di Kademangan ini sebelum segalanya menjadi terlambat. Nampaknya dua orang yang mengaku sebagai paman dan kemenakan itu mempunyai rencana besar yang telah dipersiapkannya dengan matang. Sebuah rencana yang akan mulai diwujudkannya melalui Kademangan Dauan ini. Aku meyakini pada saatnya nanti rencana dan dari kedua orang itu pasti akan menimbulkan gejolak bagi ketentraman Kademangan ini dan gelombang yang ditimbulkan akan dapat menggetarkan dinding istana Demak Bintoro, desis Kiai Bawiryo. Dalam keadaan yang demikian itulah Kiai Bawiryo justru telah teringat bahwa dirinya telah menyanggupi untuk mengunjungi beberapa orang yang memerlukan bantuannya terkait dengan kemampuan yang dimilikinya. Meskipun orang yang akan dikunjungi tinggal di luar Kademangan, namun Kiai Bawiryo tidak mungkin untuk membatalkannya, justru karena ia telah terlanjur mengucapkan janji kesanggupannya. Dan Kiai Bawiryo menganggap itulah kesempatan terbaik yang dapat dimanfaatkannya untuk dapat menggambarkan dan mengabarkan apa yang saat ini sedang berkembang di Kademangannya. Dengan berbagai pertimbangan serta terdorong oleh kecemasan hatinya, melihat perkembangan keadaan yang semakin mengkhawatirkannya, akhirnya Kiai Bawiryo memutuskan untuk segera melaksanakan rencananya. Bahkan Kiai Bawiryo
telah memutuskan untuk melaksanakan rencananya itu di keesokan harinya. Tak terasa malam pun semakin kelam dan mendekati puncaknya. Demikianlah episode ke-24 cerita Surat Pedut di Katemangan Tauan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Bila mana ada yang berkenan subscribe serta berkomentar dan like-nya dipersilakan. Terima kasih, sampai jumpa.